Habis dibuka sini, aduh. Begitu saya duduk, ini ibunya duduk di sini, aku duduk di sini, ini dibuka itu tuh. Baunya wes ora kuat. Enggak kuat aku baunya. Baunya Yo, soalnya sininya bernanah itu sih. Yang perempuan ibunya itu bernanah sini. Sampai disaranin lagi berobat ke alternatif. Itu belum masuk ke rumahnya itu sudah ketemu orangnya itu langsung disuruh pulang. Dia udah cerita semua, cerita. Sekarang gini Bu, saya mau tanya sama jenengan. Saya itu melihat jenengan, di wajah jenengan itu ada sinar kecil, tapi bercahaya. Lokasinya di sini. Jenengan pernah pasang susuk enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber. Bagi pemirsa dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang sedang menyaksikan di channel Kang Jin Misteri. Oke, kali ini di sebelah kiri saya sudah ada narasumber nih, namanya Mbah Joko, yang sudah nggak asing lagi. Sudah lama kita nggak berjumpa dengan beliau. Oke, kali ini Mbah Joko akan berbagi pengalaman cerita mistis akibat pasang susuk untuk penglaris ataupun pengasian, sampai mukanya ini penuh koreng dan baunya amis dari efek tersebut yang melakukan pasang susuk. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, Kisah Seram dari Pelosok Dunia. Apa kabar Mbak Joko? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita sudah mungkin 4 bulan lebih kita nggak bertemu gitu ya. Dari Kang Jin ini belum monet gitu kan, sekarang sudah berjalan. Doa berkah dari Mbah Joko, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Mbah. Channelnya mudah-mudahan kedepannya semakin membaik gitu ya. Mudah-mudahan. Monggo Mbah Joko ceritain nih dari awal sampai akhir. Awalnya itu saya kedatangan tamu di rumah. Tapi malam harinya itu saya punya tanda-tanda sebelum datang tamu itu. Tanda-tandanya itu di rumah kan ada burung perkutut, saya di rumah 4. Banyak ya? 4 burung. Itu tak taruh di depan 2, di ruang tengah 2. Itu nggak biasa-biasanya bunyi terus. Dari mulai jam 9 malam itu sampai malam jam 1 itu masih bunyi. Lah awalnya kok ini burung kok ndak biasa-biasa nih, apa makanannya habis? Biasanya kan burung perkutut kan kalau bunyi kan tertentu tok biasa. Apa makanannya habis? Tak lihat ya, makanannya masih ada, airnya juga masih ada, tapi bunyi terus. Sampai pagi masih bunyi 4-4 itu sahur manuk. Sini bunyi, sini bunyi, sini terus. Nah, terus jam 7 itu tak kantang di depan tuh masih bunyi, tapi makanan penuh, air ya penuh. Memang pengen bunyi mungkin ya. Tapi itu kayak ada tanda-tanda itu ada tamu yang datang ternyata. Habis tak kantang itu tak taruh di samping rumah itu dah. Saya duduk, ini manuk kok nggak biasa-biasanya sih bunyi terus ya. Ada apa pernah? Terus nggak begitu lama itu datang tamu 2 orang, ibu sama anaknya yang perempuan. Aku ya juga nggak kenal, cuma mukanya kan pakai masker, yang anaknya sih enggak. Itu datang ke rumah, assalamualaikum. Pas aku masih di luar itu
Saya duduk di luar, aku ngeliatin burungku, burung perkutut. Waalaikumsalam. Pripun mbak? Mucali nopo, istilahnya mencari apa gitu. Saya mau ketemu dengan Mbah Joko. Mbah Joko siapa? Nggak, ini saya dikasih alamat, ini anak saya. Anaknya suruh ngeliatin alamat. Gih, leres. Betul, ini rumahnya. Gitu udah ngeliat gitu berarti kan Iya. nggak nyasar. Ye, monggo silakan masuk. Habis dibuka sini, aduh. Begitu saya duduk, ini ibunya duduk di sini, aku duduk di sini, ini dibuka itu tuh. Baunya wes ora kuat. Enggak kuat aku baunya. Baunya. Yo, soalnya sininya bernanah itu sih. Yang perempuan ibunya itu bernanah sini. Berarti walaupun jaraknya nggak deket tapi udah baunya kan? Ya itu segini caranya. Ya. Akhirnya kan aku mundur nggih. Maaf nggih Bu, saya mundur dulu, saya nggak tahan baunya. Nggih. Ya ndak apa-apa, Ya. Mbah gitu. Aku mundur akhirnya. Lah terus lah ini ibu ini siapa? Terus kok kesini ada apa? Kan bilang gitu. Aku bilang gitu. Ya perkenalkan, ya dia memperkenalkan diri. Ya terus yang sampingnya itu anaknya perempuan. Nggih, kula nyuwun ngapunten nggih Bu nggih. Saya minta maaf ini baunya saya nggak kuat. Terus terang saja. Nah, enggak apa-apa. Ih, jauh-jauhan. Dia duduk di sana, aku duduk di sini. Cuma kan masih bisa ngobrol. Jadi wajahnya itu sininya itu yo merah tapi ada nanahnya itu sih ya wah surak kuat kamangane. Ada sampai ada nananya. Ininya itu ini sampai sini. Ini. Ya, seperti itulah. Akhirnya lah terus ini gimana ceritanya, Bu? Jenengan kesini ada keperluan apa? Saya bilang gitu. Ya, gini Mbak. Saya itu punya penyakit seperti ini. Lah terus saya kan bukan dokter Bu, aku bilangin gitu. Tapi ada yang bilang disuruh ke sini. Lah terus gimana Bu? Jenengan udah berobat ke dokter belum? Saya bilang gitu. Saya itu udah berobat ke dokter kulit, dokter ya pokoknya dokter lah. Komplit lah. Lah terus gimana ceritanya Bu? Kok jenengan bisa sakit seperti itu? Saya itu dia mulai bercerita ini. Saya itu dulu kerjanya itu penyanyi di panggung. Job gitu ya. G. Lah penyanyi apa Bu? Ya penyanyi dangdut, orkes. Dari panggung ke panggung. Ya mungkin di apa? Tempat-tempat mantan, kawinan gitu. Saya sering dipanggil. Yo. Istilahnya pekerjaan itu nggak berhenti lah. Jalan terus. Habis dari sini dipanggil lagi, di calling, katanya kan di calling di telepon ya berarti ya. Di calling lah, langsung datang lagi ke sana. Pokoknya gampangannya itu laris, manis, ada terus wis. Ya. Kadang temennya kosong, mau digantiin temennya juga nggak mau, katanya yang itu, yang mau apa istilahnya? Yang mau nanggap lah istilahnya, nggak mau, harus mbaknya ini. Lah terus gimana kok ceritanya bisa sampai begitu, bisa terkena penyakit kulit sampai bernanah seperti itu. Terus mbaknya itu langsung lepas kerudungnya. Penyakit saya itu nggak cuma di sini Mbah, sininya juga gini. Jadi kayak gondongan kayak kan ini gede loh.
lehernya sampai kena juga. Gini nih, sini Iya. sini tapi kan nyenggol gini, Ya, ngendong lah, ada kayak wong gondok. gondongan itu, Ya, tapi kanan kiri ini. Terus di sini juga masih. sampai ke punggung ah. Di sini itu ada dua, berarti sini satu. Terus yang sini ini satu. Jadi bentuknya seperti udun, Ya. tapi nggak mau mecah-mecah. Oh ya sakit banget ya. Ya udahlah. Terus awal mulane kok bisa sampai gatal seperti itu gimana, Bu? Kan bilang gitu. Itu terakhir saya manggung di daerah Gringsing. Ini kan orangnya orang pelari. Ya, Batang. Daerah Gringsing. Itu sekitar jam 1 itu saya pulang ke rumah. Awalnya cuma gatel, tak kukur gini tok. Habis itu tak tinggal tidur. Paginya udah apa? Berair. Paginya udah berair, udah gatel nggak bisa diatasi pokoknya. Segini tok. Terus periksa ke dokter. Ya diperiksa, dikasih obat, tapi nggak kunjung sembuh, malah ada lagi di sini gatelnya. Terus sini. Terus ya akhirnya ada yang nyaranin lagi datang ke alternatif. Tapi datang ke alternatif juga ndak ada kesembuhan, malah bertambah. Sininya tambah gede, ininya tambah besar. Terus pertama sininya jebol itu apa namanya? Udun, kayak udun. Terus bertambah lagi sini. Terus habis itu ya pokoknya dia tetap makan obat. Nah, terus untuk Maame gimana, Bu? Maame biasa, sehat. Dia bisa makan apa aja, cuma tapi kan menurut keterangan dokter kan nggak boleh makanan seperti daging, telur kan nggak boleh, itu biar gatelnya itu cepat sembuh. Tapi sudah 2 bulan, 3 bulan, tidak ada perubahan. Sampai disaranin lagi berobat ke alternatif. Itu belum masuk ke rumahnya itu sudah ketemu orangnya itu langsung disuruh pulang. Belum praktek langsung pulang. Mbaknya pulang aja. Sambil digini kan berarti kan mungkin orangnya nggak kuat bau. Nggak kuat bau ya. Saya di situ juga nggak kuat sebenarnya. Cuma kan kasihan tok, dia biar cerita dulu lah. Ya anaknya di sampingnya tapi pakai masker. Ya nggak kuat juga, tapi ya karena anaknya mungkin udah biasa ya. Terus dia bercerita seperti itu lah. Terus ya tolonglah Mbah, gimana sih caranya saya biar bisa sembuh. Dia udah cerita semua, cerita. Sekarang gini Bu, saya mau tanya sama jenengan. Saya itu melihat jenengan, di wajah jenengan itu ada sinar kecil, tapi bercahaya. Lokasinya di sini. Jenengan pernah pasang susuk enggak? Saya bilang. Mbah kok tahu? Ya begitulah pokoknya gitu ya. Tapi cuma saya melihat seperti itu. Bener apa enggak? Saya bilang. Bener, betul. Gini Mbak, mungkin kalau Mbaknya itu bisa ikhlas melepaskan benda itu dari wajah Mbak, mungkin ada kesembuhan. Tapi Mbah, dulu saya bayarnya 3 juta, bayar ini, masang ini. Lah terus manfaatnya apa sekarang? Ya. Jenengan sudah begini apa masih dipanggil itu, panggil apa, nyanyi lagi? Ya sekarang sih saya sudah ndak kerja, saya bisa nguliah ke anak saya kan dari kerja nyanyi jadi penyanyi panggung. Dia bilang gitu. Suaminya udah meninggal. Janda ada. Cuma keterampilan dia kerja satu-satunya cuman itu, job panggung.
Lah terus saya bilang lagi, lah sekarang jenengan apa masih bisa naik panggung Ya. dengan keadaan yang seperti ini, saya bilangin gitu. Ya sudah tidak ada, sudah tidak ada lagi. Cuma saya kan masih kepengen seumpama nanti saya sembuh, wong soalnya itu dulu saya kerja nyanyi itu nggak begitu terkenal. Cuma begitu ada yang nyaranin, coba deh kamu pasang itu di tempatnya sana. Itu nanti mungkin banyak job, dia bilang gitu. Memang dia buktikan habis itu jobnya itu di mana-mana. Di calling terus katanya gitu. Cuma akhirnya kan dengan keadaan jenengan seperti ini, ada yang manggil nggak, saya bilangnya gitu. Sepi. Ya saya sudah nggak kepake dan tidak ada yang mau manggil saya. Nah, terus jenengan Arab ngelepasin itu ke tempatnya orangnya yang pasang itulah dia atau gimana? Aku bilang gitu. Orangnya udah meninggal, yang pasang itu katanya. Orangnya sudah meninggal, Mbak, dan tidak ada. Lah terus ini gimana? Mau ikhlas melepaskan atau masih tetap dipakai? Aku bilang. Ya terserah Mbak aja deh, bilang gitu. Yang penting saya bisa sembuh. Ya ini kan udah berhenti kuliah ini anaknya. Ya. Habis ini berhenti kuliah. Ya nanti dia beristilahnya apa? Nanti begitu sembuh mau cari pekerjaan lain lah. Yang penting bisa sembuh dulu, dia bilang gitu. Ya udah. Habis dia sudah ikhlas, pasrah, ya udah. Ibu tunggu sebentar. Saya mau cari petunjuk, berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ada petunjuk, yang bilang gitu. Ibunya tunggu. Tapi ya Allah, aku nggak tahan, bau neknya nggak tahan. Bener. Terus aku ke dalam, ya akhirnya saya dapat tunjuk lah. Saya ambil baskom, itu tak taruh di meja. Ini baskom saya isi air, Mbak ya. Ini air bening, tidak ada apa-apanya. Coba Mbaknya buat cuci muka, tapi pelan-pelan aja di atas baskomnya ini. Pelan-pelan aja, bilang. Semua diolesi sama itu yang. Lah terus dibuka sininya lebih gede udune itu. Ya. Tapi ndak mecah, itu nanah tok isine sini. Nanah tapi nggak pecah. Ndak, ini nanah tok gini segini. Ya sakit banget tuh. Lah itu makanya jalannya gini. Tapi nggak mecah. Sudah pernah disedot ke sama itu dokter. Ya. Disedot gini, nanah itu Ya. sampai masuk ke itu Suntikan. suntikan itu udah habis. Ya. Pulang ke rumah ada lagi banyu lagi sininya, Muncul lagi. Nanah lagi. Nanah lagi. Nah, terus habis dicuci muka di atas baskom itu sih di anu semua itu, kok saya melihat ada sinar kecil jatuh ke air. Jadi sweet jatuh ke air. Mbak, itu udah keluar, saya bilang gitu. Itu udah keluar. Mana? Lah itu sih. Apa itu kuning-kuning, bilang gitu. Susuk emas ternyata. Jarumnya kecil sekali. Kecil kayak susuk, kayak rambut inilah. Ya, tapi keluar. Cuma yo ndak panjang sih, paling segini sekuku ini ya, sekuku ini. Cuma satu. Satu tok di sini. Ya saya melihat juga ada cahaya kecil itu di sini. Itu udah keluar di air. Ya ini udah keluar, Mbak. Ini ya, ini kuning-kuning ini udah keluar. Ini berarti apa namanya, susuk emas.
Lah ini susuk ini nanti anak mbak lah ya nanti ya. Nanti suruh buang saja di itu di laut, aku bilang gitu, di Selamaran ya itu. Di itu siapa jembatan Pantai Selamaran saya bilang. Buang saja di situ. Nah, nanti masalah kesembuhan ya mbaknya tetap berobat ke dokter biar dapat apa namanya Sering ya. dapat salep, dapat obat lah biar cepet sembuh, aku bilang gitu. Nah, itu saya ambil tisu dari dalam, mbaknya tak suruh ngambil itu anaknya itu. Ya udah ambil mbaknya aja. Itu begitu mau ambil itu langsung pingsan anaknya itu. Pingsan. Hampir ya sejam ada nggak bangun-bangun. Bisa pingsan ya. Itu begitu mau ambil itu Ya, di susuknya di dalam itu langsung pingsan. Ya sejam ada. Ya udah nanti tunggu anaknya dulu Bu. Oh tapi saya nggak bisa duduk di sini. Ditungguin sampai ini bangun anaknya nanti suruh ngambil itu susuknya, aku bilang gitu. Tapi saya nggak bisa duduk di sini, pokoknya ini nanti kasih minyak angin lah biar bangun, bilang gitu anaknya gitu. Tapi nggak bangun-bangun, saya tunggu sampai sejam nggak bangun-bangun. Terus akhirnya saya pegang ini batuknya ini, dahinya ini saya pegang, itu panas, sininya panas. Panas itu, panas ini, panas, tapi bukan demam, bukan, sini ini tok panas. Akhirnya tak ya sambil berdoa tak boreh-boreh gitu apa namanya minyak kayu putih itu sini bangun, akhirnya bangun. Katanya itu dia bermimpi. Mimpinya itu saya di bawah apa? Ada perempuan cantik, saya diajak ke tempat mana itu, tempat apa istilahnya, seperti alas, ada indah hutan, pokoknya banyak pohon-pohon, saya diajak ke sana katanya gitu. Terus habis itu saya dengar kayak ada orang berdoa, terus saya bangun, ya berarti suaraku mau. Berarti suaraku tadi. Terus saya bangun nih kan gitu. Terus ditarik itu diajak pergi ya. Tapi habis katanya dia dengar ada orang berdoa lah, terus habis itu dia bangun udah lepas yang gitu tak. Berarti sudah nggak apa-apa ya Mbak ya? Ya nggak apa-apa. Ya udah itu masih ada itu, nanti ditaruh di sini diambil, aku bilang gitu. Ini tak jamin nggak apa-apa, diambil aja, aku bilang gitu. Diambil nggak apa-apa, malah habis dia pingsan, berarti kan dia melihat yang di situ itu pergi. Berarti dia menyaksikan bahwa makhluk gaib yang berada di susuk emas itu seorang perempuan cantik yang berada di hutan. Untungnya tak tunggu nggak sadar saya langsung nyadar ke istilahnya. Jadi nggak lah, kalau saya nggak pegang sininya ya mungkin sampai semalam pun dia nggak bangun, mungkin masih diajak jalan-jalan. Masih diajak jalan-jalan. Ya udah diambil lagi Mbak, itu di bawah, nanti dibungkus, mbaknya nanti ya ndak usah sore inilah, nanti besok pagi ndak apa-apa, disimpan aja dulu. Kalau memang bisa sore ini ya sore ini langsung dibuang ke sana, nanti jatuhkan aja di itu jembatan Selamaran itu ndak. Ya setelah itu ya udah ya Bu ya, mbaknya ini udah, mbaknya bisa pulang beristirahat di rumah, nanti periksa lah ke dokter. Terus udah pulang. Habis itu sekitar 2 minggu
2 minggu dia datang lagi ke rumahku. Datang lagi. Ininya sudah kering, tapi hitam hasilnya. Kering ini. Bekas itu membekas. Yo sedikit ada luka-lukanya tapi udah kering. Terus sudah tidak berbau seperti yang pertama dia datang ke rumahku. Udah beda itu. Terus yang sininya sudah ndak ada, sudah kempes. Sini juga udah kempes. Saya dilihat ke sini udah kempes. Tapi ya masih bentuk luka gatel lah istilah itu ya, masih. Terus itu terakhir kemarin dia datang ke rumahku lagi, udah sembuh total. Ya ndak bersih, ndak bisa itu, bekas kok sininya hitam kok. Berarti luka-lukanya bekas ini nggak hilang? Nggak hilang, hitam. Ya itu mungkin hilang nanti tapi kan lama, pakai krim atau pakai apa kan lama. Proses ya. Terus dia mulai berjualan kecil-kecilan di sekolah katanya, sama anaknya. Tapi setelah sembuh dia masih job? Sudah ndak sekarang. Katanya kemarin saya sudah nggak itu. Ya umpamane kepengin apa? Nyanyi sudah ndak ada yang manggil katanya. Mau ikut nyanyi juga ndak diperbolehkan sama itu. Apa sing MC-nya itu udah ndak mau katanya bilang gitu. Oke lah, berarti pas waktu pasang susuk, selama pasang susuk ya, ini kan jobnya rame ya. Nggih, dipanggil ke sana ke panggil sini. sana sini untuk ikut di hajatan ya. Nggih hajatan, nggih orkas panggung, katanya ya? kawinan. Berarti selama pasang susuk dia itu rame dari dampak tersebut susuk. Nggih, tapi lagi itu akhirnya itu ada kendala sakit itu. Terus kenapa kok bisa sampai dia penuh koreng dan baunya amis ya? Setelah dari gringseng datang ini memang ada apa di sana? Kemungkinan tebakan saya gini, karena dia ada yang istilah apa? Dia banyak job, temannya nggak banyak job, akhirnya ya diserang pakai guna-guna juga. Cuma kan dia tetap bertahan, dia nggak bisa menyerang ke dalam tubuh, cuma di luar tubuh tok kulitnya itu. Buktinya kan dia masih hidup, masih sehat, masih bisa makan. Itu juga bisa melindungi artinya. Jadi guna-guna yang masuk ke dalam tubuhnya itu nggak bisa, cuma di luar tok. Jadi yang keserang itu bagian kulit luar. Diserangnya dalam lewat apa tuh? Ya di Jawa itu banyak macamnya mas, dunia klinik itu banyak macam. Yang namanya guna-guna itu berbagai macam juga. Ada yang bentuk dari kiriman, ya kiriman jin lah istilahnya itu. Itu yang menyebabkan seperti itu kan dari guna-guna. Yang namanya guna-guna itu bisa bermacam-macam hal. Dari yang dikirimi jin dan sebagainya itu. Yang jelas yang tujuannya adalah merusak. Mungkin persaingan manggung ya. Untuk merusak tujuannya. Ada sosok penghuni dari susuk tersebut adalah sosok wanita cantik. Yang cantik itu anaknya sendiri yang tahu, yang melihat dalam istilahnya dalam mimpi sampai dia begitu mau ambil kan dia pingsan, berarti kan dia melihat dari alam gaib. Tapi kenapa kok bisa sampai pingsan ya? Nah itu di luar nalar. Iya di luar nalar. Ini gimana kok bisa sampai pingsan? Apa kena energinya atau nggak kuat atau gimana? Ya yang kemungkinan itu dia ingin mengajak seseorang. Begitu dia keluar dari tubuh si pemilik, dia ingin kembali ke sana, berarti kan perjanjiannya kan udah lewat. Dia udah nggak melindungi si pemilik lagi, dia udah lepas. Nah itu pengen ngajak lagi. Seperti mbaknya ini kan juga ada yang mau kenalan, namanya Mbak Tia. Itu di situ. Ada memang betul. Ada. Nah itu seperti itu. Dia pengen mengajak
ngajak pergi. Itu masih bisa dikembalikan sukmanya. Ya, ya itu juga saya nggak sengaja ya. Karena kan tak tunggu sampai sejam kok nggak bangun-bangun. Iya. Ini pingsannya biasa atau kenapa kan? Saya kan penasaran gitu. Itu memang tak sentuh sininya itu panas. Sebelum ada kedatangan tamu tersebut, ini pas waktu awal ada burung perkutut bunyi terus. Dari malamnya itu. Nggak seperti biasa. Biasanya itu kalau pakan burungnya itu habis atau apa namanya airnya habis, biasanya bunyi terus kan tak isi itu udah berhenti biasanya gitu. Tapi dari sebelumnya, sebelum kedatangan tamu tersebut, burung perkutut tersebut pernah bunyi nggak? Ya ada, tapi udah lama sekali. Lama sekali, masih sekali gitu. Apa susah berarti istilahnya memberi tanda-tanda mungkin. Tanda-tanda. Gitu. Tapi selain tanda-tanda dari burung tersebut nggak ada? Nggak ada, cuma itu. Kan biasanya kalau pasang susuk kan nggak boleh makan sate nih sama sundutnya, terus nggak boleh makan pisang. Kalau itu aku nggak tanya sama itu nih. Kebetulan saya nggak kepikiran ke situ. Tak ada pantangan atau saya nggak tanya. Cuma yang dia ceritakan orang yang masang itu udah meninggal dunia. Lumayan ya, satu susuk 3 juta. Pas waktu keluar ini pas setelah dia basuh pakai air. Air apa itu ya? Ya air biasa, air galon, aqua. Tapi sudah dimantrain gitu. Ya, dengan berkat doa lah. Doa, minta petunjuk dari Allah SWT dan alamat dijabah, susuknya ini keluar sendiri gitu. Jatuh ke baskom. Itu kan tak kasih baskom, itu baskom atom itu sih. Itu saya melihat kan sinarnya jatuh. Oh, berarti ada benda jatuh kan, belum tahu. Cuma satu bisa efeknya seluruh tubuh. Tapi itu kan penangkal istilahnya berarti. Jadi suatu hal istilah guna-guna atau apa kan nggak bisa masuk ke organ dalam. Cuma masuknya di kulit-kulit tok. Kalau guna-guna itu masuk ke organ dalam, biasanya orangnya udah meninggal. Tuh. Kenapa mbaknya sendiri nggak ngambil susuknya terus dijual, kan lumayan ya warna emas. Itu kan hal gaib. Kalau saya yang pegang nanti dikiranya saya yang apa istilahnya rekayasa. Rekayasa. Nah, itu kan bukti asli, anaknya menyaksikan sendiri, dia ambil sendiri. 3 juta loh satu susuk. Tapi tak suruh buang laut. Warnanya ini bentuk cahaya. Begitu lepas, serit, tapi jatuh ke baskom. Biasanya susuk ini berbagai macam nih, untuk apa sih Mbak selain pengasihan? Yang paling populer itu buat pengasihan. Yang kedua buat keselamatan, istilah kebal. Yang ketiga buat keberuntungan. Keberuntungan itu bisa bermacam-macam. Mungkin persaingan job, apa istilahnya, tender bisa, tender pekerjaan. Kemudian permainan judi ya bisa. Ya berbagai macam lah, termasuk berbagai manfaatnya buat keberuntungan. Banyak sendiri bisa pasang susuk? Saya enggak ahli. Tapi bisa ngeluarin gitu. Itu berkat doa. Alhamdulillah biasa sekali. Sudah kedatangan tamu udah berapa kali udah pasang ngeluarin susuk itu? Itu yang punya keluhan penyakit itu baru kemarin seperti itu. Baru kemarin. Dulu kan tentang pesugihan ini susuk buat job panggung, biar penglaris banyak yang manggil lah, booking gitu kan. Tapi sampingannya nggak ada, cuma job panggung. Itu nyanyi tok katanya keahlian. Tapi itu mungkin omsetnya sudah gede ya, panggil terus itu. Ya katanya sih bukan gede, cuma kan ada terus artinya kan
begitu sini berhenti, besoknya ada panggilan ke sana, dikoleng lagi panggilan ke sana gitu. Oke, setelah ini ada cerita lagi nggak nanti nih, Mbah? Ya, ada sih, Ya, ada. Ya, tamu juga datang ke rumah, heeh. cuma ini beda cerita lagi. Tentang apa nih? Ini istilah apa ya? Punya rumah baru, tapi diganggu makhluk gaib. Next time aja apa nanti setelah podcast lagi? Yo, bisa lain kali. Lain nanti kali aja ya, biar penonton ini tetap penasaran terus. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mbah Joko Madurasa. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi setiap orang yang berbuat tentang apa aja pasti ada dampak dan efek samping ya Mbah. Apalagi susuk. Susuk ini kan kalau nggak dicabut secara sampai kita hidup, walaupun mati tetap nggak bisa kita mati dengan doairiyah ya. Pasti susah matinya. Untung mbaknya ini bisa sembuh dengan perantara lewat Mbah Joko, jadi dengan berkat doa sama Allah gitu. Allah yang menyembuhkan gitu kan. Mudah-mudahan bagi kalian yang menonton jangan sekali-kali memasang susuk, ini dampaknya sangat berbahaya sekali, bisa fatal, tapi fatalnya susah matinya. Oke Mbah Joko, kita sudah panjang lebar bercerita nih, apa yang pelajaran kita petik tentang susuk pengasihan gitu. Ya, di Pulau Jawa ini kan banyak berbagai macam hal klinik. Cuma yang jelas kita juga harus bisa menghormati satu sama lain. Artinya kita punya pekerjaan, ya berbagilah dengan yang lain. Jangan mentang-mentang kita laris istilahnya, banyak yang manggil, banyak yang suka, banyak yang seneng, terus kita sendiri, kita ambil sendiri tapi nggak berbagi sama temennya. Yang terjadi adalah iri hati. Itu perlu disikapi hal-hal seperti itu. Seandainya kita punya job berlebihan, ya berbagilah sama temennya. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Itu saja. Ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya Cikan Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mending kita netral, hidup apa adanya, bekerja yang halal. Dan nyampe sini saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.